Langit pagi itu tampak suram. Awan tebal menggantung rendah di atas kota kecil Jetiswetan, seolah enggan membiarkan matahari menyapa bumi. Angin berembus malas, membawa aroma basah dari dedaunan dan debu yang mengering di sela-sela trotoar. Di tengah jalan utama yang belum sepenuhnya padat kendaraan, seorang lelaki tua menyapu dengan sapu lidi di tangan. Langkahnya lambat namun penuh ketelitian. Namanya Pak Basir, lelaki sederhana yang dikenal warga sebagai tukang sapu jalanan, orang yang nyaris tak pernah absen menyusuri trotoar dari subuh hingga menjelang siang. Sudah lebih dari 20 tahun ia mengabdi pada pekerjaan itu. Tak banyak bicara, tak banyak menuntut. Ia hanya menyapu, dan terus menyapu. Namun di balik matanya yang tampak teduh, Pak Basir menyimpan ketajaman pengamatan yang tak biasa. Ia mengenal tiap sudut kota kecil itu, mengenali setiap perubahan sekecil apapun. Dan sejak 2 bulan terakhir, satu hal mulai mengusik pikirannya. Sebuah warung sate ayam di ujung gang pasar lama, yang tiba-tiba saja menjadi pusat keramaian. Warung itu milik seseorang bernama Pak Darto. Dulu, tempat itu hanyalah bangunan tua mangkrak yang dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Dindingnya berlumut, atapnya bocor, dan lantainya retak-retak. Tapi entah bagaimana, dalam semalam, bangunan itu berubah menjadi warung makan yang tampak bersih, rapi, dan menyeramkan dalam kesan yang sulit dijelaskan. Sejak hari pertama buka, pembeli langsung membludak. Video tentang kelezatan satenya beredar di media sosial. Katanya, sate Pak Darto memiliki rasa yang tidak bisa dijelaskan, seperti perpaduan manis, gurih, dan aroma arang yang menempel hingga ke rongga dada. Orang-orang menyebutnya sate setan, tapi bukan karena takut, melainkan karena kecanduan. Namun bagi Pak Basir, rasa bukanlah masalahnya. Yang mengganggunya adalah bau yang tertinggal setiap pagi di sekitar warung itu. Setiap kali menyapu daerah tersebut, ia mencium aroma aneh yang menyengat, bukan sekadar bau daging bakar biasa, melainkan campuran amis dan bau hangus yang menyelusup hingga ke tenggorokan. Bahkan pernah, ia memuntahkan air liur karena tak tahan. Bau itu tak muncul dari warung lain, hanya dari satu tempat, warung sate Pak Darto. Yang lebih mencurigakan, setiap pagi ia menemukan abu kehitaman dalam jumlah tak wajar di sekitar tungku bekas pembakaran. Bukan arang biasa, warnanya terlalu pekat, teksturnya halus seperti debu tulang. Kadang-kadang, ia bahkan menemukan potongan kecil tulang, terlalu tipis dan kecil untuk ukuran tulang ayam. Dan entah kebetulan atau tidak, burung-burung kecil yang biasa berterbangan di atas kabel listrik depan warung itu mulai berguguran satu persatu. Sayap mengepak lemah, mata membelalak, lalu jatuh ke tanah tanpa suara. Dalam seminggu, Pak Basir mengubur 5 ekor burung di balik pot tanaman, dengan hati yang penuh tanda tanya. Orang-orang itu makin gila makan sate, gumamnya suatu pagi, saat melihat antrean kendaraan sudah mulai menumpuk bahkan sebelum matahari terbit. Beberapa bahkan datang dari luar kota. Tak peduli meski harga tusuk satenya melonjak 2 kali lipat. Suatu sore, seorang anak kecil yang sedang duduk di trotoar memperlihatkan video dari gawainya kepada Pak Basir. "Pak, lihat ini, ada orang kerasukan habis makan sate Pak Darto." Dalam video itu, tampak seorang pemuda mendadak berteriak histeris, tubuhnya kejang-kejang, mulutnya mengunyah daging yang masih mengepul asap. Di sekitarnya, orang-orang menertawakan, menyebutnya kesurupan karena kelezatan. Tapi Pak Basir tak tertawa. Matanya terpaku pada latar video. Asap yang keluar dari tungku itu bukan abu-abu, tapi kebiruan, seperti api yang menyala dari minyak tanah bercampur sesuatu yang lebih busuk. Keesokan harinya, saat menyapu di depan warung saat fajar menyingsing, ia melihat jejak kaki mungil di atas abu, telapak-telapak kecil seperti milik anak balita. Tapi jejak itu muncul dari arah dapur warung, menuju selokan, lalu menghilang. Tak ada anak kecil di sekitar situ. Semua toko masih tutup, pasar belum buka. Dan anehnya lagi, jejak kaki itu basah dan berwarna merah gelap, bukan lumpur. Ia mulai bercerita kepada ketua RT, tapi hanya mendapat cemooh. "Sudahlah, Pak Basir. Rezeki orang jangan dicurigai. Laris karena rasanya enak. Namanya juga usaha."
Tapi malam itu, langit Jatiswetan diselimuti mendung berat. Angin bertiup lebih kencang, dan aroma sate kembali menyusup, kali ini lebih menyengat dari biasanya. Bau amis dan hangus seperti bercampur dengan sesuatu yang busuk. Pak Basir tak bisa tidur. Ia merasa tubuhnya bergetar, bukan karena dingin, tapi karena firasat. Maka untuk pertama kalinya, ia nekat mengintai warung itu di malam hari. Dari balik bayangan pohon waru, ia berjongkok dalam diam, menyelubungi dirinya dengan sarung. Hanya kedua matanya yang tajam menatap ke arah dapur warung. Dan di sanalah ia melihatnya. Pak Darto keluar membawa buntalan putih panjang. Ia menyiramnya dengan cairan kental berwarna hitam, lalu meletakkannya di atas tungku yang telah menyala. Api membesar begitu cepat. Asap mengepul berwarna biru. Buntalan itu, yang dibungkus kain putih seperti kafan, terlihat bergerak, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Pak Darto berdiri di hadapannya, membacakan sesuatu dengan suara rendah, terdengar seperti mantra atau rapalan kutukan. Pak Basir gemetar. Ia mengenali kain itu. Ia tahu bau rambut manusia terbakar. Ia juga pernah melihat jenazah dibungkus kafan ketika masih muda dulu. Tapi ini bukan pemakaman. Ini pengorbanan. 3 hari kemudian, satu hal makin memperkuat dugaannya. Seorang pria asing masuk ke warung tengah malam, membawa ember besar. Saat keluar, embernya kosong. Namun saat pria itu berjalan pergi, ia tersandung dan menjatuhkan sesuatu ke jalan. Pak Basir yang mengintai melihatnya dengan jelas, sepotong tulang belikat manusia, masih dilapisi serpihan daging. Saat pria itu berlari pergi, tulang itu tertinggal, membara pelan di atas aspal. Pak Basir tahu, ia tak bisa tinggal diam. Aroma iblis sudah terlalu pekat di kota ini. Itulah yang terus terngiang dalam kepala Pak Basir saat langkahnya meninggalkan depan warung sate Pak Darto malam itu. Bukan hanya bau daging dan arang yang tersisa di ujung hidungnya, tapi juga bau anyir, seperti bau daging manusia yang terbakar. Ia berjalan menembus dingin dini hari, menyusuri lorong-lorong sempit Jatiswetan, memeluk sapunya yang kini terasa lebih berat. Seolah ada beban tak kasat mata menempel di setiap bulu lidinya. Sesampainya di rumah, ia duduk lama di kursi bambu tua, menatap kosong ke tembok. Hatinya penuh tanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik dapur warung sate itu? Esoknya, pagi-pagi sekali, ia kembali menyapu halaman pasar seperti biasa. Namun kali ini, ia lebih berhati-hati. Ia perhatikan dengan teliti setiap abu sisa bakaran yang tersebar di tanah dekat warung. Ia kumpulkan beberapa gumpal kecil dengan sepotong daun pisang, lalu membawanya pulang dalam kantong plastik bekas gula pasir. Di rumah, ia menyalakan lilin kecil dan menaburkan abu itu ke atas api. Api langsung membiru. Pak Basir bergidik. Ia tahu, itu bukan abu kayu biasa. Ada jejak energi dalam serpihan-serpihan itu, panas yang bukan dari dunia ini. 3 hari kemudian, warga digegerkan oleh berita hilangnya seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Anak penjual sayur yang biasanya keliling di sekitar pasar subuh-subuh. Terakhir kali terlihat bermain dekat warung sate Pak Darto saat malam mulai turun. Tak ada saksi, tak ada jejak. Yang tersisa hanyalah sendal kecil yang ditemukan di belakang warung, dekat tumpukan arang dan tulang. Pak Basir mendengar kabar itu dari Bu Partinah, penjual jamu, saat mereka sama-sama beristirahat di emperan los. Sudah 2 anak hilang dalam 2 bulan, Pak, bisik Bu Partinah. Yang kemarin katanya kabur, padahal ibunya yakin anaknya pamit ke warung sate juga. Pak Basir tak menjawab. Tapi hatinya semakin resah. Semakin kuat pula keyakinannya bahwa warung itu bukan sekadar tempat jualan makanan. Di sana, ada sesuatu yang lebih jahat dari rasa nikmat, ada darah. Malam harinya, Pak Basir memutuskan pergi ke selatan kota, ke sebuah dusun terpencil yang sudah jarang disebut orang. Di sana, tinggal seorang tua yang dahulu dikenal sebagai penjaga tanah-tanah angker, Mbah Rekso, seorang pertapa yang juga pernah menjadi juru kunci pemakaman tua. Perjalanan menuju rumah Mbah Rekso seperti menembus dunia lain. Kabut turun tebal,
dan suara burung malam sesekali terdengar patah-patah, seperti dicabik sesuatu. Ketika sampai di depan gubuk kecil beratap ijuk itu, Pak Basir disambut oleh asap dupa yang menyelinap dari sela dinding kayu. "Basir," suara parau menyambut bahkan sebelum ia mengetuk pintu. Pak Basir tertegun. Mbah Rekso masih seperti dulu. Rambut putih panjang, mata cekung, dan tubuh yang meski ringkih, memancarkan aura seperti gunung yang sedang tertidur. Pak Basir langsung bersimpuh, menyerahkan abu yang ia kumpulkan. "Abu ini, dari bakaran tulang," gumam Mbah Rekso sambil mengendus. "Bukan kambing. Bukan ayam. Dan bukan binatang. Ini," ia berhenti sejenak, "manusia." Pak Basir hanya mengangguk pelan. Mbah Rekso lalu menatapnya lama. "Kau tahu, Basir, sate dengan bumbu iblis hanya bisa dibuat jika ada nyawa tak bersalah dikorbankan. Rohnya dirantai, lalu dagingnya dicampur arang khusus. Rasa sate itu bukan dari rempah, tapi dari rasa takut dan penderitaan yang dibakar hidup-hidup." Pak Basir bergidik. Tubuhnya dingin. Tapi ia tahu, ini bukan waktunya mundur. "Saya ingin menghentikannya, Mbah. Tapi saya tak punya apa-apa. Hanya sapu." Mbah Rekso tertawa kecil, suara seperti gesekan daun kering. "Kau tak perlu apa-apa, hanya satu, sodo lanang." Pak Basir mengangkat kepala. "Apa itu, Mbah?" Mbah Rekso berdiri. Ia menunjuk lukisan usang di dinding, gambar pohon kelapa tinggi yang batangnya menjulang ke langit, dengan satu lidi menyala terang seperti tombak jatuh dari atasnya. Sodo lanang itu satu lidi dari pohon kelapa tua. Tapi bukan sembarang lidi. Ia harus jatuh sendiri. Tak boleh dipetik. Harus didapat lewat ritual pemanggilan, saat bulan sabit menggantung rendah di langit. Jika beruntung, lidi itu akan jatuh dan menancap ke tanah. Kalau tidak menancap, jangan disentuh. Karena itu artinya dia menolak tuannya. Dan kalau menancap, dia akan menjadi senjatamu. Satu lidi, tapi bisa menyingkap tabir, mengoyak sihir, bahkan membakar ikatan roh jahat. Tapi ingat, Basir, kalau kau salah langkah, lidi itu bisa membakar dirimu juga. Pak Basir mengangguk. "Saya siap." Besok malam, saat bulan sabit menyembunyikan wajahnya di balik kabut, datanglah ke pohon kelapa tua di tengah pemakaman Surakarsan. Bersihkan tanahnya. Sapu pakai niat. Taburkan garam, lalu bacakan syair ini. Mbah Rekso menyerahkan secari kain lusuh dengan tulisan tangan Jawa kuno. "Jangan pakai sapu buatan. Gunakan tanganmu. Sapu langsung dengan telapakmu ke tanah. Kalau ada lidi jatuh, biarkan dia memilih tempatnya sendiri. Kalau ia menancap, itu artinya kau dipilih." Pak Basir menggenggam kain itu erat. Dadanya sesak oleh ketegangan yang belum pernah ia rasakan. Bukan takut, tapi seperti akan menempuh sesuatu yang bukan hanya demi dirinya sendiri. Saat ia pulang, jalanan terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin seperti berbisik-bisik di antara genting rumah. Suara kucing bersahutan, dan bulan sabit mulai turun ke barat. Di kejauhan, dari arah warung sate, terlihat kilatan api besar yang sekejap muncul, lalu hilang. Seolah ada yang sedang merayakan kemenangan. Tapi Pak Basir tahu, malam berikutnya akan berbeda. Ia akan datang, menyapu dengan telapak tangannya, dan menunggu satu lidi jatuh dari langit. Satu lidi yang akan menari bersama maut. Itulah yang terus terngiang di kepala Pak Basir saat ia melangkah pelan di pekat malam, menyusuri jalan setapak menuju pemakaman tua Surakarsan. Angin dingin menyibak daun-daun kering di bawah kaki, dan suara kodok bersahutan dari kejauhan. Bulan sabit tersembunyi di balik gumpalan awan kelabu, hanya sesekali memantulkan cahaya pucat ke batu-batu nisan yang berjejer seperti saksi bisu dosa masa lalu. Di tengah pemakaman, berdiri satu pohon kelapa yang menjulang tinggi, lebih tinggi dari menara masjid yang pernah ia lihat. Batangnya tua, kasar,
penuh lumut dan bekas luka petir. Daun-daunnya bergerak pelan ditiup angin. Tapi tak ada suara. Hening. Seolah seluruh dunia menahan napas. Pak Basir membuka kain lusuh pemberian orang tua sepuh yang sempat menemuinya diam-diam siang tadi. Ia duduk bersila di bawah pohon, menaruh sejumput garam di tanah, lalu mulai menyapu tanah dengan telapak tangan, perlahan, membentuk lingkaran. Di dalam hati, ia mengucap permohonan, agar yang jatuh hanya 1 lidi. Dan jika menancap di tanah dengan sendirinya, itu artinya ia telah dipilih. Angin berdesir pelan. Daun kelapa atas pohon itu mulai gemertak. Satu pelepah melengkung, seolah ada sesuatu yang menarik dari atas. Pak Basir menahan napas, telapak tangannya masih menyapu tanah, membentuk lingkaran sempurna. Tiba-tiba, 1 lidi kecil lepas dari pelepah. Ia jatuh lurus menembus udara, tanpa suara, tanpa goyangan, lalu menancap ke tanah di tengah lingkaran garam. Lidi itu tidak patah. Tidak bergeser. Ia berdiri tegak, menusuk tanah seperti tombak kecil dari dunia yang tak terlihat. Pak Basir tak langsung menyentuhnya. Ia menunduk hormat, menahan napas, lalu memejamkan mata. Tubuhnya bergetar oleh hawa hangat yang mengalir dari tanah ke seluruh tubuhnya. Lidi itu seolah hidup, dan menunggu untuk digenggam. Ketika akhirnya ia menyentuh pangkal lidi itu, kulit tangannya terasa panas. Tapi bukan panas seperti api. Panasnya menembus hati, membangkitkan keberanian yang nyaris terkikis oleh usia dan rasa takut. Ia mengangkatnya perlahan, dan dalam genggamannya, lidi itu tampak bersinar samar, seolah menyimpan kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Itulah Sodolanang. 1 lidi pilihan alam. Alat untuk menyapu kegelapan yang bersembunyi di balik asap sate. Malam berikutnya, Pak Basir kembali ke sekitar warung sate Pak Darto. Tapi kali ini bukan untuk menyapu halaman. Ia bersembunyi di balik pohon terbesi besar yang berdiri tak jauh dari gerobak sate. Dari tempatnya mengintai, ia melihat pengunjung berdatangan seperti air bah. Mata mereka kosong. Senyum mereka kaku. Tak satu pun dari mereka yang sadar bahwa daging yang mereka kunyah mengandung sesuatu yang lebih dari sekadar bumbu rahasia. Pak Darto berdiri di balik meja bakar, tangannya lincah membolak-balik tusuk sate. Tapi dari balik tubuhnya, Pak Basir melihat bayangan hitam, seperti sosok tinggi kurus, tanpa wajah, berdiri menempel pada punggungnya. Bayangan itu seperti mengatur gerak-gerik Pak Darto. Dan setiap kali tusuk sate dilempar ke bara, asap dari arang mengalir ke arah bayangan itu, lalu menghilang. Warung itu bukan sekadar tempat jualan. Itu altar. Dan sate yang dibakar adalah tumbal. Pak Basir menggenggam lidi itu lebih erat. Sodolanang terasa hangat. Ia tahu saatnya sudah dekat. Sekitar pukul 2 dini hari, saat warung sudah ditutup, Pak Darto tidak langsung pulang. Ia membawa baskom besar ke belakang rumah. Pak Basir mengikutinya diam-diam. Dari balik pagar kayu yang sudah lapuk, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris muntah. Pak Darto menuangkan cairan kental ke dalam lubang tanah, warnanya gelap dan mengeluarkan bau amis yang menusuk. Setelah itu, ia mengambil bungkusan plastik besar. Di dalamnya, ada sesuatu yang menyerupai tangan kecil, menggenggam erat. Pak Basir tak bisa menahan emosi. Ia maju perlahan, lidi sakti di tangan. Tapi tanah di bawah kakinya retak saat ia melangkah. Getaran kecil itu cukup membuat Pak Darto menoleh. Matanya melebar. Nafasnya tertahan. "Kau, tukang sapu itu," bisiknya, dengan suara bergetar. Pak Basir tidak menjawab. Ia hanya mengangkat sodolanang tinggi-tinggi, lalu menancapkannya ke tanah keras di depan altar sesat itu. Dan timbullah ledakan. Angin tiba-tiba berputar. Bau amis menguap menjadi asap pekat. Dari balik lubang tanah, terdengar raungan panjang, seperti suara anak-anak menangis. Lalu jeritan, bukan satu, tapi puluhan suara bertumpuk menjadi satu, saling tumpang tindih, meronta dari alam lain.
bayangan hitam di balik punggung Pak Darto mulai bergolak, melompat-lompat tak tentu arah. Ia berusaha kabur. Tapi dari tanah, muncul tangan-tangan kecil berwarna kelabu. Mereka meraih, menarik, dan menahan makhluk itu. Satu persatu, wajah anak-anak muncul, mata mereka kosong, namun penuh dendam. Pak Darto menjerit. Tubuhnya ditarik paksa ke dalam lubang. Tapi belum habis ia terseret, Sodo Lanang melesat sendiri, berputar di udara dan menghujam tepat ke arah bayangan itu. Ledakan cahaya menyapu area belakang rumah. Warung roboh sebagian. Asap mengepul ke langit, menyisakan abu dan bara. Pak Basir terdorong ke belakang, tubuhnya terbanting ke tanah. Tapi Sodo Lanang mendarat kembali ke tangannya. Diam, tenang, seperti lidi biasa lagi. Warung itu sunyi. Tak ada jeritan lagi. Tak ada bayangan. Hanya puing-puing. Dan satu sapu lidi, yang kini menjadi saksi bahwa satu iblis telah dikembalikan ke tempat asalnya. Pak Basir berdiri. Ia menatap ke arah timur, menanti fajar yang sebentar lagi menyingsing. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Masih banyak warung-warung yang menyajikan lebih dari sekadar makanan. Dan selama ia masih bisa menggenggam sapunya, maka ia akan tetap menyapu. Pak Basir berdiri menatap ke arah timur, menanti fajar yang sebentar lagi menyingsing. Angin pagi mulai berhembus pelan, mengusir sisa-sisa asap pekat yang masih menggantung di udara. Tapi di dalam dadanya, kegelisahan belum juga pergi. Ia tahu, ini bukan akhir. Sebuah pertempuran yang lebih besar masih menunggu di depan. Kota kecil itu masih dikuasai bayang-bayang pesugihan yang terus merayap, menyusup dalam setiap hirupan napas para penghuninya. Warung-warung sate yang sempat menjadi pusat kengerian kini hanya puing-puing. Namun, jiwa-jiwa yang terperangkap dalam pesugihan itu belum semua bebas. Pak Basir merasakan ada sesuatu yang belum selesai. Ia kembali ke rumah dengan Sodo Lanang di tangan, lidi sakti yang kini terasa berat tapi juga penuh harapan. Sapu lidi yang bukan hanya alat untuk membersihkan debu dan kotoran, melainkan senjata pamungkas melawan kegelapan. Malamnya, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, Pak Darto muncul dengan wajah penuh penyesalan dan amarah. Kau pikir ini selesai, Basir? Aku masih punya banyak anak buah, suaranya serak, penuh dendam. Di belakangnya, bayangan-bayangan hitam membentuk gerombolan makhluk yang tidak manusiawi. Pak Basir terbangun dengan keringat dingin membasahi dahi. Ia tahu pesan itu bukan sekadar mimpi biasa. Ia harus bertindak cepat, sebelum semua terlambat. Keesokan harinya, Pak Basir berkeliling dari satu warung sate ke warung sate lain yang mulai ramai dikunjungi warga. Ia mengamati dengan seksama, merasakan hawa yang berbeda. Beberapa warung memang belum berubah, tapi ada aura gelap yang merayap perlahan di balik asap dan aroma bumbu yang menggoda. Saat tengah hari, ia melihat warung sate yang paling ramai. Di sana, Pak Darto yang masih hidup, meski wajahnya tampak berubah dan suram, sedang membakar tusuk sate dengan gerakan cepat. Di balik gerobaknya, ia menangkap sosok bayangan hitam yang lebih besar, lebih mengerikan dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Pak Basir mendekat perlahan. Dengan Sodo Lanang terhunus, ia menyapu udara di depan warung itu. Bau arang terbakar bercampur asap sate menusuk hidung. Bayangan hitam itu mengangkat tangan, mengeluarkan aura yang menusuk mata dan mengguncang hati. Ini bukan hanya soal sate, suara dalam benak Pak Basir bergema. Ini tentang jiwa yang terperangkap dan keinginan manusia yang tidak pernah puas. Pak Basir mengingat pesan kakeknya, bahwa lidi yang ia pegang ini adalah warisan leluhur, diberikan untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gelap. Dengan sapu lidi itu, ia bisa memecah ikatan sihir pesugihan. Pertarungan batin dan sihir pun dimulai. Sodo Lanang berputar-putar di udara, membelah kabut hitam yang keluar dari warung. Pak Darto berteriak, menantang dengan mata penuh kebencian. Tapi lidi itu berkilat seperti mata elang yang siap memburu mangsa. Lidinya berputar semakin cepat, membentuk lingkaran cahaya yang menerangi gelapnya senja. Perlahan bayangan hitam itu mulai terkoyak,
Serpihan kegelapan berhamburan seperti debu yang tertiup angin. Namun, Pak Basir merasakan energi dalam tubuhnya menipis. Ia jatuh berlutut, napas tersengal. Sodolanang masih berputar, tapi kekuatannya melemah. Di saat paling genting itu, warga sekitar yang selama ini menyaksikan pertempuran tanpa tahu apa yang sedang terjadi, mulai berdatangan. Mereka membawa obor dan alat-alat sederhana. Mereka ikut menyapu, membersihkan, dan menolak bayangan gelap yang menguasai kota mereka. Dengan kekuatan kolektif, aura positif yang tercipta semakin kuat. Sodolanang kembali menguat, berputar dengan tenaga penuh. Bayangan hitam terjerat dalam lingkaran cahaya, berteriak nyaring sebelum akhirnya meledak menjadi titik-titik cahaya yang menghilang ke udara. Pak Darto terjatuh, kehilangan kesadaran. Orang-orang membawanya pergi agar ia bisa menerima bantuan, dan berharap ia bisa lepas dari cengkeraman kegelapan. Fajar mulai menampakkan sinarnya. Kota yang dulu terpenjara dalam bayang-bayang kini mulai terbebas. Pak Basir berdiri, lelah tapi puas. Ia tahu perjuangan ini bukan hanya miliknya. Ini adalah kemenangan bersama. Dengan sapu lidi sakti di tangan, ia berjanji akan terus menjaga kota ini. Karena selama manusia masih terombang-ambing antara keinginan dan keserakahan, tugasnya untuk menyapu kegelapan tidak akan pernah berakhir. Dan begitulah, legenda tentang tukang sapu yang menggagalkan pesugihan sate ayam viral pun lahir. Sebuah cerita tentang keberanian, pengorbanan, dan kekuatan sapu lidi sakti bernama Sodolanang. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam terakhir itu. Kota kecil di pinggir jalur Pantura kini kembali damai. Bau sate yang dulu menyimpan kutukan kini hanya menjadi aroma biasa yang menggoda perut-perut lapar di senja hari. Warung-warung baru berdiri, sederhana, bersih, dan penuh dengan senyum tulus penjualnya. Pak Basir kembali menjalani hidup sebagai tukang sapu jalanan. Ia tetap bangun sebelum fajar, menyusuri trotoar yang berdebu, menyapa dedaunan kering yang berserakan, dan menyambut mentari dengan gerakan tangan yang pelan tapi pasti. Tidak banyak yang tahu tentang perannya dalam menyelamatkan kota. Ia tak pernah menginginkan pujian atau sorotan. Ia hanya ingin sapunya tetap menyapu jalan yang benar. Sodolanang kini tersimpan di atas altar kecil di sudut rumahnya. Bukan untuk disembah, tapi untuk diingat, sebagai simbol amanah dan batas. Satu lidi jatuh dari pohon kelapa, yang memilih sendiri tuannya, bukan karena kekuatan, tapi karena hati yang bersih dari pamrih. Pak Darto, ia kini dirawat di sebuah pondok rehabilitasi kejiwaan. Terkadang ia menggumamkan nama-nama yang tak dikenali siapapun. Terkadang ia menangis di sudut ruangan, menatap tangannya yang kosong. Tapi ada harapan, bahwa dengan waktu dan doa, jiwanya bisa pulih dari belenggu yang pernah membutakannya. Dan kota kecil itu belajar satu hal yang tak tertulis dalam kitab manapun, bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada sate yang laku ribuan tusuk per hari, tapi pada hati yang tetap jujur walau dihimpit kesulitan. Karena kadang, yang paling sederhana justru menyimpan kekuatan paling besar. Di sudut kota itu, Pak Basir menyapu jalan seperti biasa. Tapi setiap kali angin meniup pelan dan daun-daun berguguran di pagi hari, ada bisikan halus di udara. Selama masih ada yang tamak, akan selalu ada yang menjaga. Dan ia, si tukang sapu biasa, telah menjadi penjaga yang tak tercatat dalam sejarah, tapi abadi dalam keseimbangan semesta.